warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ramadan Rema SPD, NIM F4361211034. Mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 angkatan 2, Sosiologi Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saya mengajar di SMA Negeri 10 Malinau, akan melaksanakan praktik uji kinerja pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021 pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Demikian perkenalan singkat saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Pak. Bagaimana kabarnya siang ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Sehat ya? Pak. Gary, sehat ya Gary? Ya. Baik, Pak. Oke. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat beraktivitas seperti biasa ya. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mungkin ada sedikit motivasi dari Bapak buat kalian. Mungkin kalian bisa contohi kakak-kakak kelasnya ya, bahwa keterbatasan atau walaupun keberadaan kalian itu di daerah-daerah pedalaman, tapi tidak menyurutkan semangatnya untuk mau belajar dan berprestasi. Hal itu ditunjukkan dengan beberapa kakak kelas kalian itu ada yang lulus jadi anggota TNI, ya, ada yang sedang pendidikan dan ada yang lulus jadi anggota Polri, ya. Nah, Bapak harap juga kalian juga bisa mencontohi ya kakak tingkatnya yang mungkin sudah lulus dan menjadi sarjana, baik itu sarjana pendidikan maupun sarjana-sarjana yang lain. Nah, intinya apapun jenjang pendidikan kalian atau apapun disiplin ilmu kalian, ya, gunakanlah ilmu itu secara bijak, ya, karena pekerjaan yang akan kalian lakukan itu tidak semata-mata linear dengan ijazah kalian. Jadi yang harus kalian lakukan kalau yang kuliah misalnya, selain kuliah bisa juga mencari keahlian-keahlian yang lain atau mendalami keahlian-keahlian yang lain. Oke, seperti itu ya anak-anak, motivasi buat kalian. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bapak minta Eka Apriani untuk berdoa, memimpin doa. Silakan. Silakan Eka. Mic-nya diaktifkan dulu Eka. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih Eka sudah berdoa dengan teman-temannya. Sebelum kita mulai, mungkin kalian bisa rapikan dulu bajunya atau hal-hal yang ada di sekitar kalian, ya, bisa dirapikan dulu supaya nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran kita ini berjalan dengan nyaman. Oke, kita lanjut untuk absen, ya. Untuk absen nanti itu kalian bisa masuk di Google Form, ya. Itu bisa isi absen di situ, nanti absennya itu mulai diisi pada saat setelah pelaksanaan diskusi. Jadi setelah diskusi baru absen itu boleh diisi, ya. Kemudian minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar juga materi tentang interaksi. Nah, materi sebelumnya itu kita sudah belajar tentang kita sudah mempelajari tentang faktor pendorong interaksi, ya, faktor pendorong interaksi yang sebelum kita lanjut Pak mau tanya dulu, faktor pendorong interaksi itu apa saja? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Apa saja faktor pendorong interaksi? Panet mungkin bisa. Faktor pendorong interaksi yang pertama. Atau Karinal?
faktor pendorong interaksinya apa? Yang pertama, ada apa yang menjadi pendorong dari interaksi? Seingat saya di materi minggu lalu itu Pak, kalau tidak salah ada imitasi dan identifikasi. Ada imitasi dan identifikasi, betul. Apalagi? Ada lagi yang lain? Ada imitasi, tadi ada imitasi dan identifikasi. Terus ada lagi yang lain? Ada simpati dan Empati. simpati. Jadi faktor pendorong interaksi itu ada 6. Yang pertama itu ada simpati. Yang pertama ada imitasi, ada identifikasi, ada motivasi, ada sugesti, ada simpati, dan ada empati. Jadi ada 6 faktor pendorong dari interaksi sosial. Sosial. Kemudian ada pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya? Yang berkaitan dengan materi minggu lalu? Ada yang mau bertanya terkait dengan materi minggu lalu? Oke, kalau tidak ada maka kita lanjut ke materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah materi tentang interaksi sosial juga, namun masuk pada bagian bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, sebelum kita lanjut, kalian atau kita pelajari materi tentang interaksi, bentuk-bentuk interaksi ini, Pak minta kalian menyimak gambar-gambar ini ya. Dari ketiga gambar ini, ini ada kaitannya dengan bentuk-bentuk interaksi. Nah, Pak mau tanya dulu, dari gambar ini, ya, gambar ini yang Pak sampaikan tadi bahwa ini adalah bentuk interaksi, sebenarnya materinya atau materi yang berkaitan dengan bentuk interaksi ini itu ada di bahan ajar yang sudah Pak bagikan lewat WA minggu yang lalu atau setelah pembelajaran yang lalu itu materinya kan Pak sudah bagi. Nah, materinya itu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, sehingga untuk hari ini di gambar yang ada di slide ini yang Pak sajikan ini itu dia berkaitan dengan bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Oke, bentuk-bentuk interaksi sosial itu sebenarnya ada 2, ya. Ada yang sifatnya asosiatif dan disosiatif. Nah, terkait dengan hal bentuk interaksi ini, maka Pak minta kalian tolong menyimak gambar ini. Ketiga gambar ini, dia termasuk interaksi yang sifatnya apa? Ya, gambar yang pertama ini dia sifatnya apa? Interaksi itu sifatnya asosiatif kah atau disosiatif? Terus gambar yang kedua yang di bawah ini, dia sifatnya apa? Asosiatif atau disosiatif? Kemudian gambar yang ketiga di sebelahnya ini, dia termasuk asosiatif atau disosiatif. Karena ini berkaitan dengan bentuk interaksi sosial. Ya. Maka mungkin ada yang bisa menjawab, di gambar pertama ini dia termasuk apa interaksinya? Asosiatif atau disosiatif? Saya Pak. Ya, Karinal? Disosiatif Pak. Disosiatif. Kenapa dikatakan disosiatif? Karena menurut saya, dua kelompok itu tidak asosiatif atau tidak bisa bekerja sama dan menyebabkan mereka tidak bekerja sama atau terjadi pertentangan lah ya. Di situ terjadi pertentangan karena mereka saling berkonflik, ya. Mereka saling berkonflik. Nah, kemudian gambar kedua, ada yang bisa termasuk interaksi yang bentuknya seperti apa ini? Yang di bawah ini, gambar yang di bawah. Konet, asosiatif atau disosiatif? Kalau tadi gambar pertama Karinal sudah jawab, itu adalah disosiatif. Yang ini gambar kedua, bagian bawah, ya termasuk interaksi yang Asosiatif, boleh Pak? Asosiatif, ya. Jadi ini adalah gambar kedua, ini adalah interaksi yang sifatnya asosiatif. Kenapa dikatakan asosiatif? Karena di sini terjadi kerjasama ya, orang kerja bakti ya, kerja bakti membangun rumah ibadah. Nah, itu adalah bentuk dari interaksi yang sifatnya asosiatif. Kemudian berikutnya di gambar yang ketiga ini, dia termasuk bentuk interaksi apa? Eka?
Bisa jawab? Asosiatif atau disosiatif di gambar ketiga ini? Sifatnya asosiatif atau disosiatif? Ya, jadi kalau dilihat dari gambar langsung aja ya, Pak, langsung ambil alih. Jadi di gambar ketiga ini adalah bentuk interaksi yang sifatnya disosiatif karena terjadi persaingan, ya, persaingan di sini. Nah, sehingga bentuk dari interaksi itu sebenarnya ada dua, ya. Ada yang sifatnya asosiatif seperti yang Pak jelaskan di awal tadi, dan ada yang sifatnya disosiatif. Nah, yang mana yang dikatakan interaksi yang sifatnya asosiatif? Ketika bentuk interaksinya itu bersifat positif, ya, yang mengarah pada persatuan dan kerja sama. Nah, kemudian interaksi yang sifatnya disosiatif itu adalah interaksi yang sudah mengarah pada konflik dan perpecahan. Baik itu secara individu, ya, maupun kelompok, baik antar individu maupun antar kelompok. Nah, ini adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi karena kalian sudah membaca atau sudah mempelajari bahan ajar sebelumnya yang sudah Pak bagi sebelumnya, maka kalau ditanya kemudian atau misalnya kalian setelah mempelajari materi ini, kalau kalian ditanya bentuk interaksi itu ada berapa? Ya, bentuk interaksi itu ada dua, ada yang sifatnya asosiatif dan disosiatif. Nah, kita lanjut. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu, ya, di ini uraiannya panjang di sini sebenarnya. Untuk tujuan pembelajarannya setelah kalian mempelajari materi tentang bentuk interaksi ini, Bapak harap kalian dapat, ya, membedakan bentuk interaksi yang sifatnya asosiatif dan disosiatif. Kemudian dapat mengambil contoh bentuk interaksi baik asosiatif maupun disosiatif itu di lingkungan sekitar kalian, ya. Jadi di lingkungan sekitar kalian itu pasti ada bentuk-bentuk interaksi yang selama ini terjadi, tetapi kalian mungkin belum membedakan yang mana, yang belum bisa membedakan, ya, yang mana asosiatif dan yang mana disosiatif, ya. Kemudian kita masuk pada materi kita kali ini adalah materi tentang bentuk-bentuk interaksi, ya. Kemudian pembelajaran kita hari ini kita laksanakan diskusi kelompok. Kelompoknya kita gunakan kelompok pada pertemuan sebelumnya yang sudah Pak bagikan. Nah, kalian pada diskusi ini nanti yang kalian lakukan adalah kalian kerja secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang Pak bagikan itu. Namun jawaban dari kerja ini, ya, yang kalian kerjakan secara berkelompok itu, jawabannya itu kalian tulis secara individu, ya. Maksudnya adalah kalian boleh berdiskusi tentang materi ini, tetapi jawabannya kalian tulis secara individu. Kenapa secara individu? Karena hasil kerja kalian itu nanti Pak ambil sebagai nilai evaluasi. Jadi kita tidak ada kayak tes lagi, ya, karena nanti nilai evaluasinya itu Pak ambil dari hasil diskusi kalian ini, diskusi kelompok ini, ya. Jadi kelompoknya Pak kita bagi dalam 3 kelompok, anggotanya tetap sama, ya, kayak pertemuan sebelumnya. Nah, yang kalian lakukan nanti adalah silakan kalian analisis gambar-gambar yang ada di depan ini, yang di layar atau di LKPD yang Pak bagikan tadi, ya. Ada LKPD yang Pak bagikan tadi itu, di situ kan ada gambar. Kalian silakan analisis bentuk-bentuk interaksi ini. Nanti dibuat dalam bentuk tabel, ya. Jadi dibuat dalam bentuk tabel, misalnya dalam tabel itu nanti gambar 1, dia itu masuk dalam interaksi asosiatif kah atau disosiatif, ya. Begitu juga gambar 2, dia termasuk interaksi yang sifatnya asosiatif atau disosiatif. Itu untuk kerja kelompok yang pertama ini, ya. Jadi kalian disuruh menganalisis bentuk interaksi, kalian golongkan gambar-gambar ini ke dalam bentuk interaksi yang asosiatif dan disosiatif. Itu kerja kelompok yang pertama. Yang kedua, nah ini yang kedua, kerja kelompok bagian kedua itu kalian disuruh mencari atau mendeskripsikan contoh interaksi yang ada di lingkungan sekitarnya yang sifatnya asosiatif dan disosiatif.
Ya, jadi kalian silakan cari contoh interaksi sosial yang ada di lingkungan sekitarnya yang sifatnya asosiatif dan disosiatif. Kemudian, kerja kelompok yang ketiga itu kalian disuruh menganalisis kasus. Nah, kasusnya itu berupa artikel. Nah, artikelnya itu ada di LKPD. Kalian silakan mengerjakan berdasarkan LKPD itu. Jadi kasusnya itu artikelnya ada di LKPD. Setelah membaca artikelnya itu kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Ya, ada pertanyaan di bawahnya itu silakan kalian jawab. Ya, untuk sebagai jawaban kerja kelompok bagian ketiga. Sampai di sini jelas? Jelas ya? Jelas, Jelas Pak. ya? Tugas kelompoknya jelas ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, jelas. Kalau sudah jelas tugas kelompoknya yang harus kalian lakukan ini, maka Pak beri waktu 10 menit. Ya, kalian silakan kerjakan tugas ini atau diskusi kelompok ini silakan dikerjakan. Pak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Ya, silakan. Kalian diskusikan kelompoknya ini, ya, kerja kelompoknya ini kalian bisa diskusikan lewat kelompok WA ya, WA kelompok kecil yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi kalian bisa mengerjakan itu secara berkelompok. Waktunya 10 menit. Mungkin dalam mengerjakan ini ada yang kurang jelas itu bisa ditanyakan, ya. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Sita, ada yang mau ditanyakan, Sita? Sita, ada yang mau ditanyakan? Sita, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Nggak ada. Onet, mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya. Silakan kerjakan dengan serius, karena nanti jawaban kalian itu dijadikan sebagai nilai evaluasi. Ya. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Itu semua jawabannya digabungkan di kertas jawaban kerja semuanya. Ya, jadi kan di LKPD itu kan ada 3 bagian tuh kerja kelompoknya. Nanti digabung jadi satu aja, nggak boleh dipisah. Ya, digabung jadi satu aja kerjaannya. Tapi jawabannya itu ditulis per individu, bukan bukan satu kelompok satu gitu, bukan. Jawabannya itu dikerjakan secara individu. Karena kalian diskusi bisa sama, berarti jawabannya itu bisa sama dalam satu kelompok itu, jawabannya bisa sama, ya. Karena kalian mengerjakan secara berkelompok. Tapi jawabannya itu ditulis di pekerjaannya masing-masing atau di kertasnya masing-masing. Oke, ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan, Onet. Saya mau bertanya, kalau misal bangun masjid, menara, Kudus, dan Masjid Banten itu termasuk asimilasi atau akulturasi, Pak? Ya, oke ya. Jadi pertanyaan tentang asimilasi dan akulturasi ini juga berkaitan dengan bentuk-bentuk, dia termasuk bentuk-bentuk interaksi sosial, yang mana bentuk-bentuk asimilasi dan akulturasi ini masuk dalam bentuk interaksi yang sifatnya asosiatif. Jadi Pak langsung jawab aja. Tadi Onet bertanya, kalau bangunan masjid, Menara Kudus, dan Masjid Banten, itu termasuk asimilasi atau akulturasi. Nah, kalau pertanyaan seperti ini, maka jawabannya adalah
kedua bangunan masjid itu merupakan ya bentuk dari pembauran dua budaya, yaitu dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Islam dan kebudayaan Indonesia dalam bentuk bangunan masjid, sehingga kalau ditanya tadi, pertanyaannya tadi itu termasuk asimilasi atau akulturasi, maka itu adalah kedua bangunan masjid itu adalah contoh dari atau bagian dari akulturasi. Ya, karena itu adalah pencampuran pembauran antara dua budaya, yaitu kebudayaan Islam dan kebudayaan Indonesia dalam bentuk bangunan masjid. Ya. Jelas ya, Panet ya? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Oke, Bapak rasa sudah waktunya cukup ya. Jadi silakan Pak persilakan untuk mempresentasikan jawaban kelompoknya, pekerjaan kelompoknya. Kelompok 2 ya. Pak persilakan nanti itu kelompok 2 untuk menjawab atau membacakan hasil diskusinya. Ya. Gimana kelompok 2? Siap? Kelompok 2 siap? Silakan. Mungkin anggota kelompok 2 yang lain, ya Karina bisa langsung membacakan hasil diskusinya. Yang kami urut Ya. dari gambar itu analisisnya gotong royong atau kerja Ya, betul. Oke. yang bentuk itu asosiatif. Gambar yang kedua, Ya. koalisi partai politik yang bentuk interaksinya itu asosiatif. Dan gambar yang ketiga, perkawinan campur atau asimilasi, Ya. itu bentuk interaksinya asosiatif. Ya, Gambar ya. yang keempat, ajang balap MotoGP, bentuk interaksi disosiatif. Gambar yang kelima, akulturasi atau perpaduan antara budaya Cina dan Indonesia yang terdapat pada bangunan masjid, itu bentuk interaksi asosiatif. Gambar yang keenam, konflik antara demonstran dengan polisi, itu bentuk interaksinya disosiatif. Oke, itu adalah jawaban bagian pertama ya. Bagian pertama. Ya, oke, lanjut. Gambar. Yang kedua, bentuk contoh interaksi di lingkungan sekitar. Baik di gambar tadi, dari yang pertama, bentuk-bentuk interaksi yang asosiatif. Nomor 1, yang ada di lingkungan sekitar, semuyun, nugal atau majau, yang artinya kerjasama masyarakat pada saat menanam dan memanen padi. Ya. Terus untuk asosiatifnya, pertandingan olahraga sepak bola dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang diadakan setiap tahun. Oke. Dan yang kedua, bentuk interaksi asosiatif nyamat, artinya kerjasama masyarakat desa saat pergi berburu untuk keperluan acara seperti perkawinan dan acara-acara yang dilakukan di desa. Dan bentuk disosiatifnya perkelahian antara dua pemuda di desa karena mabuk yang diakibatkan oleh minum miras yang berlebihan. Oke. Lanjut. Ini hasil yang ketiga, hasil analisis artikel tentang media sosial dan interaksi remaja. Jawaban yang pertama, jika interaksi mengarah ke hal-hal yang positif, maka bentuk interaksinya adalah asosiatif. Namun jika interaksi tersebut mengarah ke hal-hal yang negatif, maka bentuk interaksi tersebut adalah disosiatif.
Yang kedua, dampak atau pengaruh media sosial. Yang poin pertama, dampak positif. Remaja akan termotivasi juga untuk belajar. Maksud saya, remaja akan termotivasi untuk belajar mengembangkan diri melalui teman-teman yang mereka jumpai secara online. Karena di sini mereka berinteraksi dan menerima umpan balik satu sama lain. Dan yang kedua, poin B, dan dampak negatif. Itu jejaring sosial akan membuat anak-anak dan remaja lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan sekitar karena kebanyakan menghabiskan waktu di internet. Hal ini dapat mengakibatkan anak-anak atau remaja menjadi kurang berempati kepada dunia nyata atau lingkungan sekitar. Dan poin yang ketiga, media sosial tetap saja memiliki dampak positif dan negatifnya tergantung bagaimana kita selaku pelajar atau pengguna menggunakan media sosial tersebut, dan dibutuhkan juga peran orang tua dan para guru di sekolah sangat diharapkan untuk membantu remaja atau pelajar atau kita semua sebagai pengguna untuk membatasi diri dalam menggunakan media sosial. Baik, terima kasih Pak, itu aja. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2 hasil diskusinya. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 atas pemaparan hasil diskusinya. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Atau ada pertanyaan untuk hasil diskusi kelompok 2 ini? Saya Pak, Ya, silakan. kalau partai politik itu kan yang saya tahu mereka bersaing untuk menang dalam pemilu, Ya. baik dan legislatif. Tapi kenapa dalam hasil diskusi kelompok 2 tadi dikatakan sebagai bentuk interaksi yang asosiatif? Terima kasih. Oke, mungkin pertanyaannya Pak Ulang ya, pertanyaan dari temannya ini tanyakan bahwa yang namanya partai politik itu kan mereka yang sering kita dengar itu kan mereka bersaing dalam memenangkan pemilu, baik pemilunya legislatif maupun pemilu eksekutif maupun legislatif. Nah, namun kenapa dalam hasil diskusi kelompok 2 tadi itu dikatakan sebagai interaksi yang sifatnya asosiatif ya. Mungkin Karinal bisa langsung menjawab pertanyaan dari temannya tadi, silakan. Baik Pak. Ya. Menurut kelompok kami tadi, Ya. karena kami mengambil dari satu sisinya sebagai salah satu bakal calon. Kalau dari kedua calonnya memang bertentangan, tapi lihat dari salah satu calonnya, karena dari gambar tersebut adalah gabungan dari beberapa partai dalam mengusung salah satu calon legislatif atau calon presiden yang dilihat pada gambar tadi. Oke, betul sekali ya. Jadi pertanyaan Onet tadi ya coba dijawab oleh kelompok 2 bahwa kenapa mereka kategorikan interaksi partai politik itu tadi itu kenapa dikategorikan sebagai interaksi yang sifatnya asosiatif, karena yang mereka lihat di situ adalah gabungan atau koalisi atau kerjasama dari beberapa partai dalam mengusung satu calon presiden. Ya, ini bisa kalian lihat ini ya. Jadi ini kan gabungan dari beberapa partai ini, partai pengusung. Memang mereka kalau di pemilihan yang lain itu mereka istilahnya mereka saling bertarung ya untuk memperebutkan satu posisi misalnya. Tapi dalam kasus ini ya partai politik ini berkoalisi atau bekerja sama untuk mengusung satu calon presiden ya, sehingga dikatakan sebagai koalisi. Nah, koalisi itu tadi dikategorikan sebagai interaksi yang sifatnya asosiatif. Ya, gitu ya, jelas ya? Oke, jadi terima kasih sudah kelompok 2 ya sudah membawakan hasil atau mempresentasikan hasil diskusinya, sangat-sangat menarik. Hasil analisa dari artikelnya tadi juga sangat-sangat menarik ya. Nah, dari hasil diskusi kelompok itu tadi ya kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa interaksi tadi sudah dijelaskan di awal bahwa interaksi itu ada 2, ada yang sifatnya asosiatif dan ada yang sifatnya disosiatif. Nah, kemudian yang ada di slide ini ya hasil diskusinya dan sudah didiskusikan juga oleh kalian tadi secara berkelompok. Di sini Pak cuma menjelaskan saja atau memberi biar lebih jelas lagi ya, menerangkan biar lebih jelas lagi bahwa di gambar 1 ini adalah bentuk ini orang bekerja sama ya atau kerja bakti, itu dia masuk dalam interaksi yang sifatnya asosiatif. Kemudian di gambar kedua ini adalah koalisi beberapa partai politik ini, dia termasuk dalam interaksi yang sifatnya asosiatif. Kemudian di gambar 3 ya, gambar 3 ini ada asimilasi ya,
pernikahan antara dua orang dari suku yang berbeda. Ada satu ini orang Indonesia, yang satunya yang lakinya ini orang bule. Nah, ini adalah bentuk dari asimilasi, ya. Kemudian di gambar 4 ini adalah perlombaan ya, balap MotoGP. Dia termasuk dalam persaingan. Ya, persaingan itu dia dikategorikan atau masuk dalam bentuk interaksi yang sifatnya disosiatif. Kemudian di gambar 5 ini adalah bangunan masjid ya. Bangunan masjid ini adalah gabungan dua budaya di sini, dua kebudayaan antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Cina di sini. Ini adalah bentuk dari akulturasi. Sehingga akulturasi itu dia dikategorikan sebagai bentuk interaksi yang sifatnya asosiatif. Kemudian di gambar 6 itu orang sedang demonstran ya, sedang berkonflik dengan petugas keamanan atau polisi. Ini termasuk, jadi konflik itu dia termasuk bentuk interaksi yang sifatnya disosiatif ya. Oke. Ya. Nah, kemudian tadi hasil diskusi kelompok 2 juga tadi, bahwa kalau kita mau lihat bentuk interaksi yang sifatnya asosiatif dan disosiatif di lingkungan sekitar itu banyak sekali ya. Ya, seperti ada beberapa yang dicontohkan kelompok 2 tadi. Kalau di lingkungan kita ya, itu ada setiap tahun itu ada, kalau orang mau tanam padi maupun panen padi ya, itu orang cenderung mengerjakan secara berkelompok ya, atau bekerja sama untuk tanam padi, pada saat tanam padi dan panen padi. Kemudian kalau ada acara hajatan misalnya orang kawinan ya, masyarakat bersama-sama bekerja sama pergi mencari hewan yang ada di hutan ya, untuk dijadikan sebagai lauk ketika acara berlangsung. Nah, itu adalah bentuk-bentuk interaksi yang sifatnya asosiatif yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang sifatnya disosiatif itu ada banyak sebenarnya ya, ada pertandingan olahraga pada saat 17 Agustus, terus ada perkelahian antara dua pemuda yang mabuk ya, dan lain sebagainya. Kemudian dari hasil analisis artikel kelompok yang dianalisis oleh kelompok 3 tadi, kelompok 2 tadi, bahwa untuk di kelompok 2 hasil analisa mereka terhadap artikel tadi itu, jadi judul artikel mereka adalah media sosial dan interaksi remaja, di mana hasil analisa mereka tadi sudah sangat-sangat jelas bahwa interaksi itu bisa berinteraksi ya, interaksi di media sosial itu dia bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif, tergantung si remajanya tadi memanfaatkannya seperti apa. Kalau dia memanfaatkan untuk hal-hal yang positif, berarti yang didapatkan adalah hal yang positif. Tapi kalau dia memanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, maka yang didapatkan adalah yang negatif juga. Kemudian pengaruhnya ya, pengaruh media sosial itu banyak sekali, ada pengaruh positif dan negatifnya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Kemudian bagaimana peran bagaimana cara untuk mengatasinya. Tadi di situ dijelaskan oleh kelompok 2 bahwa diperlukan peran orang tua dan pihak sekolah ya, dalam menuntun si remaja ini atau anak-anak ini dalam memanfaatkan media sosial ya, agar lebih bermanfaat. Jadi seperti itu materi kita hari ini, materi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Sebagai penutup ya, jadi materi hasil diskusi kita ini, diskusi kelompok tadi dan pertanyaan tadi itu adalah merupakan akhir dari materi tentang bentuk-bentuk interaksi ini. Kemudian harapan Bapak setelah kalian mempelajari materi tentang interaksi ini, bentuk interaksi ini ya, Bapak harapkan kalian mampu membedakan yang mana bentuk interaksi yang asosiatif, yang mana disosiatif ya. Kemudian kalau yang interaksi yang sifatnya asosiatif itu berarti dia sifatnya positif. Itu harus kalian tingkatkan ya. Kemudian dan interaksi yang sifatnya misalnya negatif ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi, bahwa ada pemuda yang berkelahi misalnya gara-gara mabuk. Nah, itu kan sering terjadi di tempat kita. Bapak harap kalian agar menjauhi hal-hal seperti itu. Bisa ya anak-anak ya? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Terima kasih ya atas hasil diskusi kelompoknya tadi. Kemudian hasil diskusi kelompok ini yang kalian tulis secara mandiri tadi, silakan kalian kumpulkan, masukkan di Google Classroom ya. Nanti akan Bapak nilai dan nilai hasil dijadikan sebagai nilai evaluasi
nanti Pak umumkan nilainya itu di pertemuan selanjutnya. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai materi tentang bentuk interaksi ini? Ada pertanyaan? Karinal? Ada? Onet? Tidak ada, Pak. Eka? Desiana? Sita? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada maka Pak Rasa sudah jelas, cukup jelas materi tentang bentuk interaksi ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk materi tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Jadi, materi selanjutnya itu tentang nilai dan norma kalau tidak salah. Itu nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Mungkin seperti itu dari Bapak. Terima kasih atas perhatian kalian dan sudah mau bergabung untuk mempelajari materi kita hari ini. Nanti teman-temannya yang kalau ada temannya yang tidak hadir atau tidak sempat hadir hari ini ya, tolong disampaikan bahwa pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas materi yang seperti Pak jelaskan tadi. Kemudian jangan lupa nanti sebelum menutup ini kalian isi absen dulu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Sebagai penutup mungkin Onet bisa berdoa untuk kita sebelum mengakhiri pertemuan ini. Silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama yang kita hormati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Onet sudah berdoa untuk teman-temannya. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Ingat tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan karena kita masih dalam keadaan seperti ini. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir atau cepat reda supaya kita bisa kembali belajar tatap muka. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Terima kasih.